Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Mau Mencoba Channel. Masih di channel yang gado-gado ini, guys. Jadi ada vlog, ada edisi menanam, ada tutorial, ada macam-macam yang bisa aku coba untuk buat dan aku share ke teman-teman. Aku akan share. Nah, di kesempatan kali ini aku pengen ngobrolin tentang sebuah filosofi ya, sebuah filosofi supaya kita gemar untuk menanam. Jadi kebetulan passionku itu adalah, atau apa yang aku suka atau hobiku itu sebenarnya adalah menanam ya. Selain traveling, aku juga suka sekali dan excited sekali dengan hal yang berbau tanaman seperti itu. Proses belajar sih sebenarnya. Nah, ada satu tanaman yang pengen aku angkat ya. Karena kenapa aku pengen ceritain ini, karena sebelum aku nanam si tanaman ini itu banyak yang bilang tanaman ini tuh nanamnya susah kayak gitu. Proses panennya lama, beda kayak kangkung, beda kayak tanaman-tanaman kayak kangkung, sawi yang usianya itu dia sebulan itu sudah bisa panen. Tapi kalau ini jauh lebih lama gitu loh, lebih lama waktu nanamnya, yaitu adalah tomat. Nah, jadi sebelum aku nanam si tomat ini, banyak yang mengatakan bahwa nanam tomat tuh susah. Yang pertama, kadang kamu bisa nanam tuh tomat dan subur dan daunnya ada, tapi buahnya nggak nongol. Kemudian bisa kamu nanam si tomat itu, tapi nanti hamanya bakal banyak, daunnya bakal rontok, buahnya juga bakal rontok, dan kita tidak sampai panen si tomat itu. Nah, yang saya yakini setiap hal itu, kalau kita tidak mencoba ya, kalau kita tidak mencoba, kita tidak akan tahu hasilnya, teman-teman. Jadi dengan kita mencoba itu, maka kita akan mengetahui ada hasil meskipun hasil tersebut belum maksimal kayak gitu. Oleh sebab itu latar belakang kenapa aku coba untuk nanam ya, dan teman-teman bisa lihat ini adalah hasil panen pertama, meskipun kondisinya memang tidak terawat ya, kondisinya tidak terawat. Untuk hasilnya sebenarnya ini tomat, kalau aku bilang ini jenis kecil ya, jenis kecil tomatnya. Jadi kenapa tomatnya kecil aku juga nggak tahu, karena beli bibitnya itu beli yang ukuran segini, itu harganya 5.000, dan itu aku coba tanam, dan sebenarnya bibitnya banyak dan hampir banyak tumbuh lah, lebih dari 30 biji lebih lah, sebenarnya banyak gitu. Cuman memang yang yang aku coba tanam kemarin itu cuman sekitar ya hampir 25-an, dan ada beberapa pohon yang sebenarnya buah semua, cuman kondisinya tidak maksimal karena perawatannya juga kurang. Tapi ini adalah contoh beberapa hasil panen yang bisa aku kasih lihat, dan hasilnya sebenarnya lumayan dan bagus untuk dilihat. Pertama enak gitu, kemudian itu membuktikan bahwa kalau sebenarnya kita tidak mencoba untuk menanam itu, maka kita tidak akan tahu seberapa apakah itu memiliki hasil gitu loh. Dan aku membuktikan bahwa filosofi itu sebenarnya, apapun yang orang katakan itu sebenarnya, nah itu filosofinya menanam kayak gitu. Aku mau sampaikan bahwa filosofi menanam itu adalah kalau kita menanam ya, kalau kita menanam itu, semua apapun itu yang kita tanam pasti memiliki resiko dan tantangan sendiri kayak gitu, tantangannya sendiri. Nah, contohnya menanam ini, katanya orang banyak hama, katanya orang ini akan sulit berbuah. Tapi nyatanya kalau kita tidak menanam, kita tidak akan bisa melihat yang namanya hasil. Tapi karena kita menanam, maka sedikit banyak ataupun berhasil tidaknya tanaman itu akan terlihat gitu. Dan kita bisa mengevaluasi apa sebenarnya permasalahan yang ada gitu loh, sehingga kita belajar dari proses itu, dan next kita bisa tuh mengatakan bahwa oh ternyata memang menanam tomat ini sulit, atau menanam tanaman ini emang nggak mudah gitu, butuh proses perawatan. Dan kita, karena kita belajar dari pengalaman, maka kita sudah tahu titik-titik mana yang harus diperbaiki. So karena ini pengalaman pertama, jadi aku cukup puas ya, artinya meskipun intensitas perawatannya itu tidak terlalu cukup baik ya, nah, itu ada hasilnya gitu loh, seperti yang terlihat seperti ini, teman-teman. Jadi itu sih yang aku mau ceritakan. Jadi tidak perlu ragu-ragu, tidak perlu takut untuk menanam apapun itu ya, karena setiap
tanaman itu punya karakter yang berbeda-beda. Jadi filosofinya kembali, ketika kamu ingin memanen ya, maka tanamlah gitu. Maka tanamlah. Jadi perbedaannya adalah kita menanam saja panennya belum tentu ada gitu. Apalagi kita tidak memanen, tentu itu tidak akan pernah kita dapatkan hasil panennya. Dari mana kalau kita tidak menanam, kita mau panen, dari mana hasilnya? Logikanya seperti itu. Jadi mencobalah. Jadi itu sih guys yang aku ceritakan, dan alhamdulillah cukuplah sebenarnya. Ini juga karena uji coba juga ya, cukup memuaskan hati. Artinya next time aku pengen melakukan banyak eksperimen menanam lagi untuk jenis tanaman-tanaman yang lain. Contohnya nih seperti di belakang aku ya, teman-teman juga bisa lihat. Ini kebetulan seledri, dan seledri ini kemarin kesalahannya adalah di tanah, karena seledri itu dia punya akar serabut yang kecil ya, yang tipis. Jadi kecil-kecil, maksudnya serabutnya tuh kecil-kecil. Jadi kalau kita tanam itu di media tanah yang banyak unsur tanahnya, itu kan lebih padat, jadi dia akan lebih sulit berkembang. Jadi harusnya kalau kita mau nanam seledri itu, kita benar-benar yang harus tanahnya itu benar-benar gembur gitu, sehingga dia dapat berkembang secara maksimal. Itu aja sih guys yang bisa aku obrolin pada kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat sih, dan salam menanam ya buat para penghobi yang suka nanam dan petani Indonesia lah. Anak muda mestinya punya satu hobi yang di luar kekinian lah. Maksudnya yuk kita kembali ke kebutuhan, karena kita menanam itu kan ujung-ujungnya juga untuk makanan ya. Apa yang kita makan itu kan semua bersumber dari apa yang kita tanam kayak gitu. Jadi ya harus perbanyak inovasi lah. Kita nggak melulu harus modern lah, cara kita menanam juga harus modern kan. Sekarang udah banyak referensi dari internet juga. Oke guys, kayak gitu aja. See you next time. Bye.